Kenapa ya kota yang makin maju kok malah makin rawan kejahatan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Di tahun 2025 nanti, diperkirakan hampir 70% penduduk Indonesia bakal tinggal di perkotaan. Bayangin loh. Perpindahan masif ini sayangnya seringkali nggak diimbangi dengan peluang yang cukup. Jadi masalah baru pun muncul. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, yaitu soal urbanisasi. Simpelnya, orang-orang berbondong-bondong ke kota. Tujuannya, ya buat cari kerja, sekolah, dan hidup lebih baik. Nah, masalahnya muncul pas sumber daya kota kewalahan sama jumlah penduduknya. Jadi kayak overload gitu. Pertumbuhan yang nggak terencana ini ibarat panci presto, tekanannya tinggi, dan akhirnya kejahatan bisa meledak. Semua faktor ini saling terkait, menciptakan lingkaran setan yang sulit banget buat diputusin. Dan jangan salah, kejahatan di kota itu ada banyak jenisnya. Ada yang kelihatan jelas, ada juga yang tersembunyi. Terus gimana sih tekanan sosial ini bisa bikin orang nekat berbuat kriminal? Ada teorinya loh. Nah, ini dia teorinya Merton. Intinya, ada jarak antara impian masyarakat dengan cara halal untuk mencapainya. Jadi, kalau cara yang benar mentok, sebagian orang mungkin akan cari jalan pintas yang, ya, ilegal. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini yang bikin orang frustrasi dan merasa terjepit. Berat banget rasanya. Oke, pertanyaannya sekarang, terus solusinya gimana dong? Apa yang bisa kita lakuin? Menurut para ahli, ada 3 langkah penting: mencegah, merespons, dan juga merehabilitasi. Pertama, kita bahas pencegahan dulu ya. Ini tuh soal membereskan masalah dari akarnya. Langkah merespons ini lebih ke tindakan tegas setelah kejahatan terjadi, ya soal penegakan hukum. Dan yang terakhir, rehabilitasi. Tujuannya, biar pelaku bisa pulih dan nggak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat gimana cara membangun solusi modern yang fokusnya ke peluang, bukan kejahatan. Jadi, kuncinya ada di 4 pilar ini. Ekonomi, pendidikan, komunitas, dan hukum yang adil buat semua. Ngomong-ngomong, analisis ini didasarkan dari riset mendalam Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik Universitas Mataram. Nah, ini jadi pertandaan buat kita semua. Gimana caranya kita membangun kota yang adil dan penuh peluang?